Kayaknya kita semua pernah yang ngucapin kata ini pas lagi lega, dapat kabar baik, atau ya kadang cuma refleks aja. Alhamdulillah. Tapi gimana kalau saya bilang, di dalam satu kata yang sering kita ucapin itu sebenarnya tersimpan sebuah latihan batin yang luar biasa kuat. Latihan yang ternyata menurut sains benar-benar bisa ngebentuk ulang sirkuit di otak kita. Supaya apa? Supaya kita lebih siap ngadepin tekanan hidup. Nah, ini dia poin utamanya. Jadi, ngucapin syukur secara sadar itu bukan cuma tindakan pasif loh. Justru sebaliknya, ini adalah intervensi aktif. Maksudnya, ini cara kita ngambil kendali. Cara kita secara sengaja melatih lagi otak kita buat nemuin ketenangan, dan justru di tengah-tengah kekacauan hidup yang, ya, nggak bisa kita hindari. Dan ini pertanyaan yang penting banget loh. Kenapa? Soalnya waktu kita ngelewatin latihan ini, kita tuh bukan cuma kehilangan momen tenang sesaat. Enggak. Kita sebenarnya lagi menyia-nyiakan sebuah, katakanlah, jendela kesempatan biologis. Sebuah momen emas di mana otak kita itu justru lagi di kondisi paling siap buat berubah dan dikuatin. Oke, terus kapan dong waktu terbaik buat latihan mental ini? Mungkin banyak dari kita mikir, nanti aja deh kalau hidup udah lebih tenang, kalau masalah udah kelar. Ternyata salah banget. Justru kesempatan emas itu lagi terbuka lebar-lebarnya sekarang. Iya, sekarang. Pas kita lagi di tengah-tengah tekanan dan sibuk-sibuknya setiap hari. Coba deh, kita lihat pergeseran cara pandangnya di sini. Ini penting banget soalnya. Waktu pikiran kita rasanya tegang, capek, rasanya kayak kewalahan gitu, pikiran penuh dan susah berhenti, itu semua bukan tanda kita lemah atau gagal. Sama sekali bukan. Justru sebaliknya. Itu adalah sinyal biologis, sinyal kalau otak kita tuh lagi lentur-lenturnya, lagi paling gampang dibentuk, lagi paling siap nerima arahan baru. Otak kita itu lagi nunggu perintah loh. Dan ini dia konsekuensinya kalau kita nggak ngapa-ngapain. Kalau kita nggak melakukan intervensi sadar, kalau kita biarin aja pikiran jalan di mode otomatis, ya kita kehilangan kesempatan buat ngebangun fondasi ketahanan batin. Ibaratnya gini deh, kita kayak ngebiarin otot mental, kita yang paling penting buat stabilitas, jadi lemah dan nggak terlatih sama sekali. Oke, sekarang mari kita coba bedah ya. Masalah apa sih yang sebenarnya coba dipecahkan sama latihan ini? Masalahnya adalah tekanan konstan tingkat rendah. Semacam soundtrack kehidupan modern kita gitu. Ini bukan stres gara-gara satu kejadian besar ya, tapi stres yang kayak netes, terus-terusan, tanpa henti, setiap hari. Saya yakin Anda pasti relate deh sama ini. Notifikasi HP yang nggak ada habisnya, terus scroll-scroll media sosial ngebandingin diri sama orang lain, tuntutan kerjaan dan ekspektasi yang makin tinggi, plus kabut ketidakpastian soal masa depan. Nah, semua ini, sadar atau nggak sadar, bikin otak kita tuh ada di mode siaga terus-menerus. Nah, kondisi siaga yang konstan ini ternyata memperkuat sesuatu yang sebenarnya udah ada di otak kita dari sananya, yaitu bias negatif. Jadi gini, dari zaman dulu banget, otak kita itu emang dirancang buat lebih peka sama ancaman. Ya, buat bertahan hidup kan. Masalahnya, di dunia modern sekarang, pemicu stresnya itu datang terus-terusan, non-stop. Akibatnya, bias negatif ini jadi semacam jalan tol, jalur utama yang paling sering dilewatin sama pikiran kita. Terus hasilnya apa? Ya, otak kita beradaptasi. Otak kita jadi belajar satu hal. Dunia ini adalah tempat yang penuh potensi masalah dan harus selalu diwaspadai. Jadi pikiran kita secara otomatis itu bakal nge-scan, nyari apa yang salah, apa yang kurang, apa yang bisa jadi ancaman. Ini tuh mode bertahan hidup, tapi yang nguras energi banget. Oke, setelah kita paham masalahnya, nah disinilah sains datang bawa kabar baik. Pertanyaannya, gimana caranya rasa syukur yang kita ucapin dengan sadar itu bisa membalikkan keadaan? Ingat ya, ini bukan lagi soal keyakinan atau sugesti doang. Ini neuroscience, sesuatu yang beneran bisa diukur. Coba kita lihat perbedaannya. Jelas banget kan, di satu sisi ada otak yang nggak terlatih. Otak ini reaktif, deteksi ancamannya super aktif, dan rasanya kayak dibanjiri hormon stres terus-terusan. Nah, di sisi lain, ada otak yang terlatih. Kontrol emosinya jauh lebih kuat, respons terhadap stresnya menurun, dan yang paling keren, stabilitas itu jadi mode dasarnya. Bukan lagi sesuatu yang harus dikejar-kejar. Dan ini bukti fisiknya, jadi ini bukan cuma soal berpikir positif yang abstrak ya. Latihan syukur ini secara harfiah, secara fisik mengubah struktur otak kita. Hasil pindaian otak atau fMRI itu nunjukin kalau aktivitas dan kepadatan di area korteks prefrontal itu tuh pusat kendali emosi kita, jadi meningkat. Area ini yang kita pakai buat nenangin diri, buat ngambil keputusan jernih, buat ngendalin emosi meledak-ledak. Intinya, kita lagi bener-bener ngebangun otot mental. Oke, sekarang kita fokus ke alatnya ya.
kenapa sih harus frasa alhamdulillah? Kenapa frasa ini bisa jadi latihan otak yang efektif banget? Mungkin lebih efektif daripada sekedar ngomong, saya bersyukur. Apa bedanya? Nah, jawabannya itu ada di pergeseran fokus. Kelihatannya sepele, tapi ini fundamental banget. Gini, waktu kita bilang saya bersyukur, pusatnya siapa? Saya. Ego kita masih jadi subjeknya. Tapi, waktu kita bilang alhamdulillah, segala puji hanya bagi Tuhan, fokusnya itu langsung bergeser dari diri kita ke sesuatu yang jauh lebih besar. Nah, pergeseran orientasi inilah kuncinya. Ini ngebantu kita membingkai ulang situasi dari yang tadinya masalah gue, jadi bagian dari gambaran yang jauh lebih luas. Jadi, cara kerjanya bisa kita pecah jadi 3 langkah simpel. 1, dia jadi jangkar. Maksudnya, dia langsung menghentikan reaksi stres otomatis yang biasanya langsung muncul. 2, dia melakukan pergeseran. Fokus pikiran kita langsung pindah dari yang tadinya mikirin kekurangan diri ke perspektif yang lebih luas dan agung. Dan yang ketiga, lewat pengulangan, dia melakukan pembentukan ulang. Ini yang paling penting. Dia menciptakan dan menguatkan jalur saraf baru di otak kita, jalur yang lebih tenang. Sampai akhirnya, itu jadi respons default kita. Terus, tujuan akhirnya apa dong? Apa kita harus ngelakuin latihan itu terus-terusan selamanya? Enggak juga. Tujuannya adalah sebuah transformasi, di mana sebuah tindakan yang awalnya kita lakukan dengan sengaja, pelan-pelan meresap ke dalam diri kita, dan akhirnya jadi cara alami kita merespons dunia. Prosesnya itu kira-kira begini. Awalnya mungkin rasanya agak maksa ya. Kita harus secara sadar ngingetin diri sendiri. Berhenti dulu, ucapin alhamdulillah. Tapi kalau kita ulang terus, latihan ini pelan-pelan jadi kebiasaan mental. Dan pada akhirnya, kebiasaan itu menyatu sama diri kita. Jadi karakter. Nah, di titik ini, otak kita udah nggak perlu dipaksa lagi. Dia udah otomatis milih jalur yang tenang itu. Nah, kalimat ini ngerangkum perubahan paling dalamnya. Coba kita resapi ya. Otak berhenti mencari bahaya di setiap sudut. Ia mulai mencari makna. Ini bukan berarti masalah hidup kita jadi hilang ya, bukan itu. Tapi, fungsi dasar otak kita yang berubah. Dari yang tadinya jadi detektif ancaman, sekarang jadi pencari makna. Cara kita ngeliat kesulitan pun akhirnya ikut berubah, dari dalam. Dan ini menurut saya poin paling pentingnya. Manfaat utama dari semua ini tuh bukan buat menciptakan hidup yang bebas masalah. Itu mustahil. Bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah untuk membangun fondasi batin, sebuah inti diri yang kokoh, yang gak gampang ambruk, gak gampang goyah waktu badai kehidupan datang nerpa. Alhamdulillah.